Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Kalau film Pesta Babi dianggap propaganda, saya pribadi nggak setuju. Tapi memang setelah saya nonton film ini, sepertinya memang ada ketimpangan informasi. Memang sangat subjektif. Ya tapi namanya juga film kan, tergantung sutradaranya. Apalagi karena memang film ini kan tujuannya untuk mengkritik pemerintah. Jadi target utamanya juga adalah penonton-penonton yang memang nggak suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah makanya 5 narasumber yang dipilih itu semuanya menolak. Padahal dalam film sendiri sebenarnya juga disinggung. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi yang menerima ini tidak disorot lebih jauh. Yang disorot hanya yang menolak saja. Informasinya kan jadi tidak berimbang. Dan juga diksi-diksi yang dipakai saya lihat cenderung tidak netral. Ya kalau mau jujur ya memang provokatif. Misalnya ya, narasi di film itu kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Nah ini namanya overgeneralisasi atau selection bias. Jadi bias dalam seleksi. Karena Papua itu kan sangat beragam, banyak sukunya. Dan tidak semua masyarakat adat itu punya sikap yang sama. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan saya lihat memang sangat kental nuansa framingnya. Misalnya ada framing di film itu, negara atau pemerintah ini dianggap sebagai pihak yang agresif. Nah makanya di menit-menit awal ada narasi yang berbunyi, pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua. Nggak boleh ya? High sugar, jadi kalau kamu misal punya keluarga diabetes dan pengen membunuh dia saat itu juga, kasih duren. Astagfirullahaladzim. Gulanya langsung 500, mau kati masuk ICU. Gue sering Astagfirullahaladzim. kirim lagi ke rumah dia. Ya, gitu. Ya kan saya nggak tahu kalau ternyata. Kapolri. langsung ke Kapolri. Langsung itu. Jadi duren itu sebenarnya sehat, asal bagi beberapa orang yang gulanya tuh normal. Oh. Makanya kalau dibilang bahwa makan durian itu sehat, jangan makan durian kebanyakan nanti mabukan, tapi durian itu gulanya tinggi, high sugar dia. Makanya karena dia high sugar, kalau bagi beberapa orang dengan riwayat penderita diabetes tidak disarankan. I see. Tapi kalau orang yang normal ya nggak masalah. Gak apa-apa. Campur Nggak masalah. kopi. Boleh nggak? Jujur. Jujur nih, Jujur. yang berat lambungnya. Iya Jadi kena boleh. lambung. Ya kalau kuat nggak apa-apa, tapi lambungnya jadi. Saya selalu mengatakan, menteri-menteri minta petunjuk. Setiap hari tubuhmu menghasilkan sel kanker, setiap hari. Dan kamu masih hidup. Kenapa? Karena tubuhmu punya pembunuh bayaran. Namanya natural killer cell. Dia bukan bagian dari sistem imun biasa.
Dia pembunuh spesialis. Tugasnya satu, mencari dan membunuh sel yang berkhianat. Saat sel normal bermutasi dan berubah menjadi sel kanker, dia mencoba bersembunyi. Menyamar jadi sel sehat. Tapi NK sel nggak bisa ditipu. Dia mengenali musuh bukan dari tampilan luar, tapi dari apa yang hilang di permukaannya. Begitu ketemu, NK sel menempel. Mengebor lubang di dinding sel kanker dengan protein khusus bernama perforin. Lalu menyuntikkan granzim. Racun yang memerintahkan sel kanker untuk menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. 5 menit. Selesai. Proses ini terjadi ribuan kali setiap hari. Di dalam tubuhmu. Tanpa kamu sadari. Tapi ini bagian yang menakutkan. Ketika kamu stres, begadang, atau makan sembarangan, jumlah NK sel menurun drastis. Hingga 70%. Dan di saat itulah sel kanker yang lolos mulai berkembang. Tanpa ada yang menghentikannya. Kamu hidup hari ini bukan karena keberuntungan. Tapi karena ada pasukan pembunuh di dalam tubuhmu yang bekerja tanpa henti. Jangan lemahkan mereka. Itu. Ya. Siap. Jadi kita hati-hati, Siap. jangan hati-hati sedikit, jangan. Oh baik. Saya perhatikan. Jangan terlalu, ya. Saya perhatikan. Makanya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsinya Oh siap. Tiongkok. Siap. Kalau Taiwan apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan di dalam negeri dia. Oh siap. Ya. Siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Ya. Siap. Jangan ada negara asing Siap. terlibat. Semua orang di dunia mengakui one China policy. Oh siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita. Siap. Bermimpi lain gitu. Kenapa tidak dilarang? Memang ada badan sensor film kan, badan sensor film. Itu pun tidak boleh loh sembarangan lalu melarang beredar badan. Jadi kalau sensor terjadi film pelarangan itu lagi, aparat atau oknum aparat yang melakukan itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang dan seharusnya ditindak. Diumumkan dari sekarang. Kenapa sih? Siapa itu yang melakukan itu? Atas otoritas apa dia melakukan pelarangan seperti itu? Kan gitu. Nah ya itu sangat disesalkan dan malah sekarang banyak orang ingin nonton ya. Iya Pak, malah penasaran. Masing-masing orang bisa nonton di rumah, masing-masing dia tinggal membuka. Sekarang. Jadi tonton.